Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Oktaf Brilian Karisma. Pada pertemuan kali ini atau minggu kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu berkaitan tentang paralel komputer memori arsitektur di kelas pemrosesan paralel. Pada minggu lalu kita sudah mendiskusikan berkaitan tentang konsep dan terminologi dari pemrosesan paralel, yang diantaranya adalah tipe dari klasifikasi pemrosesan paralel atau komputer paralel, kemudian ada klasifikasi dari taksonomi Flynn. Nah, kita akan melanjutkan ke paralel komputer memori arsitektur, tapi sebelum itu saya ingin melanjutkan sedikit yang kelanjutan dari konsep dan terminologi pemrosesan paralel pada minggu sebelumnya. Nah, yaitu berkaitan tentang handler classification. Ya. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang taksonomi Flynn. Kita lanjutkan konsep dan terminologinya, yaitu yang selanjutnya yaitu tentang handler classification. Nah, di sini pada tahun 1977 Wolfgang Handler itu mengusulkan notasi yang rumit untuk mengekspresikan sebuah pipelining dan komputer paralel. Klasifikasi Handler ini dia membahas komputer pada 3 tingkat yang berbeda. Kalau kita melihat dari berdasarkan aliran datanya, kita mengetahui bahwa klasifikasi itu dibedakan berdasarkan klasifikasi Flynn. Tetapi kalau berdasarkan Wolfgang Handler ini, dia klasifikasinya berdasarkan pengalamatan dari komputer itu sendiri. Jadi ada 3, yaitu di sini ada processor unit, control unit, PCU, ya, unit control processor. Kemudian ada arithmetic logic unit, ALU, di mana di situ ada processing element, kemudian bit level circuit, bit BLC, logic circuit. Nah, di mana PCU ini, ya, PCU atau processor control unit ini itu terkait dengan prosesor atau CPU. Ya. Kemudian ALU sendiri, arithmetic logic unit, itu terkait dengan unit fungsional atau elemen pemrosesan. Sedangkan bit level circuit BLC itu terkait dengan rangkaian logika yang diperlukan untuk melakukan operasi one bit, ya, operasi 1 bit di ALU. Nah, ini berdasarkan klasifikasi Handler. Nah, di sini ada cara, ya, cara untuk mendeskripsikan komputer berdasarkan klasifikasi Handler. Nah, di situ misalkan rumusnya yaitu komputer sama dengan, ya, misalkan jenis komputernya, ya, di situ komputer ini berkaitan dengan jenis komputer, ya. Komputer sama dengan dalam kurung, cara mendeskripsikannya, P kali P aksen, koma A kali A aksen, koma B kali B aksen. Nah, di sini klasifikasi Handler ini dia menggunakan 3 pasang bilangan bulat, ya, 3 pasang bilangan bulat, ya, di mana P, ya, di situ P ini, P itu merupakan jumlah PCU, ya, number of PCU. Jadi jumlah PCU yang dimiliki oleh komputer tersebut. Kemudian P aksen itu adalah jumlah PCU yang dapat dipipakan atau dilakukan proses pipelining. Ya. Pada minggu lalu sudah saya sedikit menyinggung tentang pipelining atau pemipaan, bagaimana prosesnya, perbedaan pipelining dengan sekuensial, ya, pada minggu-minggu sebelumnya. Silahkan disimak lagi video di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk P aksen ini merupakan number of PCU that can be pipelined. Jadi jumlah PCU yang dapat di pipeline, di proses pemipaannya. Kemudian A itu adalah jumlah ALU yang dikontrol oleh masing-masing PCU. A. Kemudian ada aksen, itu adalah jumlah ALU yang dapat
pipakan, di pipeline. Kemudian B itu adalah jumlah bit. Ya. Notasi B itu adalah jumlah bit dalam ALU ya, atau elemen pemrosesan. Nah, hal ini berkaitan tentang pemrosesan, elemen pemrosesan dalam jumlah word. Ya. Kemudian ada B aksen, yaitu adalah jumlah pipelines, segmen pemipaan ya, pada semua ALU. Ya, pada semua ALU. Atau dalam satu processing element. Nah, ini ada 3 cara untuk mendeskripsikan sebuah komputer berdasarkan Wolfgang Handler. Ya. Hubungan antar berbagai elemen dalam komputer, dari komputer ini. Nah, di sini ada tanda ya, relationship between various element of the computer. Di sini ada tanda bintang ya. Di situ ada bintang. Ini digunakan untuk menunjukkan bahwa unit adalah pipeline. Suatu unit komputer itu merupakan sebuah memiliki proses pipeline, bisa digunakan untuk pipeline ya. Pipeline and macro pipeline dengan aliran data yang berjalan melalui semua unit. Ini kalau menggunakan tanda ini bintang. Kemudian ada tanda plus. Nah, untuk tanda plus itu digunakan untuk menunjukkan bahwa unit itu tidak menggunakan pipa atau tidak menggunakan algoritma pipelining, tetapi bekerja pada aliran data yang independen. Dia berdiri sendiri. Aliran datanya yang diterapkan di dalam komputer tersebut dia berdiri sendiri. Untuk aliran atau data streamnya dia berdiri sendiri. Lalu di situ ada operator V ya, itu digunakan untuk menunjukkan bahwa perangkat keras komputer itu dapat bekerja di salah satu dari beberapa mode. Nah, kemudian ada simbol seperti ini. Simbol apa ya namanya ini? Ini simbol seperti aliran air ya. Nah, simbol ini digunakan untuk menunjukkan bahwa rentang nilai untuk salah satu parameter. Ya. Jadi seperti itu. Ini hubungan antara relationship between various element of the computer. Jadi hubungan antara elemen di setiap komputer paralel. Ya. Kemudian kita ambil rumus misalkan di sini. Kita ambil contoh. Klasifikasi Handler paling baik itu dijelaskan dengan menunjukkan bagaimana aturan dan operator itu digunakan untuk mengklasifikasikan beberapa mesin. Ya. Supaya kita memahami dari klasifikasi Handler tadi, bagaimana menggambarkan komputer tadi berdasarkan klasifikasi Handler. Nah, saya contohkan, kita ambil contoh misalkan the CDC 6600 ya. Jadi di sini ada CDC 6600. Dia memiliki single main processor. Dia memiliki satu prosesor single ya, prosesor single ya, prosesor tunggal yang didukung oleh 10 prosesor yaitu I/O ya, satu unit kontrol itu mengkoordinasikan satu ALU dengan panjang bit ya, panjang bitnya ini berkaitan dengan notasi B tadi, dengan panjang bit adalah 60 bit word ya, panjangnya berupa word. Kemudian ALU sendiri itu memiliki 10 unit fungsional yang dapat dibentuk menjadi pipeline. Nah, kemudian ada di situ adalah 10 peripheral I/O processor ya. Ada 10 prosesor I/O peripheral ya, dapat bekerja secara paralel satu sama lain dan dengan CPU. Setiap prosesor I/O ya, itu berisi satu ALU 12 bit. Nah, bagaimana cara mendeskripsikan dari 10 prosesor I/O berdasarkan klasifikasi Handler ini? Kita bisa lihat
diselesaikan dengan cara seperti ini. Nah, dimana kalau dari soal example tadi itu digambarkan seperti ini. CDC 6600 IO komputernya ya, nama komputernya adalah CDC 6600 IO. Itu sama dengan 10, di mana P prosesornya tadi ya, PCU-nya ada 10, kemudian ALU-nya 1, ada pemrosesan bit dalam ALU-nya tadi adalah 12. Jadi di sini deskripsi untuk prosesor utamanya dari komputer CDC ini 6600 ini adalah CDC 6600 main-nya, prosesor utamanya itu berarti 1, ini 1 kali 10 berarti ya P, ini P-nya prosesornya P, kemudian ada notasi A ya. A kali berarti komputer ini adalah komputer yang dapat dipipeline-kan. 1 kali 10, ini 10 ini adalah A-nya ya. A aksen, kemudian 60 ini berupa B. 60 ini adalah B yang merujuk kepada berapa bit yang dapat diproses oleh prosesor elemen ya, dalam main prosesornya. Kemudian prosesor utama dan prosesor I/O dapat dianggap sebagai pembentuk jalur pipa makro atau pipeline. Sehingga operator atau tanda bintang seperti ini digunakan untuk menghubungkan dua struktur tadi. Dapat dihubungkan. Jadi CDC 6600 IO dan CDC 6600 main prosesornya itu dapat dihubungkan dengan tanda seperti ini. Nah, ini rumusnya. Dari example, dari contoh ini kita bisa menggambarkan satu persatu nanti. Bagaimana cara mendeskripsikan dari sebuah permasalahan komputer ini berdasarkan Wolfgang classification. Nah, kita ambil contoh lagi misalkan di sini. Ya. The Texas Instrument Advantage ya, di situ ada Texas Instrument Advantage Scientific Computer ya. Jadi ASC, Texas Instrument, itu memiliki satu pengontrol yang mengkoordinasikan 4 unit aritmatika. Nah, kita bisa asumsikan berarti kan. Kemudian setiap unit aritmatika itu adalah memiliki 8 state pipeline. Ya, memiliki 8 pemipaan ya, 8 state pemipaan dengan pemrosesan katanya, pemrosesan bitnya itu bisa mencapai 64 bit word. Nah, bagaimana cara mengklasifikasikan contoh ini ke dalam Wolfgang klasifikasi? Hal ini bisa kita tuliskan yaitu dengan cara seperti ini. Ini bisa kita tuliskan ASC komputernya ya, ASC. Kita buat di sini putih. ASC sama dengan, nah di situ ada berapa di sini? Memiliki satu pengontrol, has one controller coordinating for arithmetic unit. Berarti ada P-nya, berarti ya P-nya itu ada 1. P itu ada 1, kemudian for arithmetic unit berarti A-nya itu ada 4. Ya. Kemudian setiap arithmetic unit is an 8 stage. Dia memiliki 8 yang dapat memproses 64 bit word. Berarti untuk
processingnya ya itu 64 dikali dengan 8. Nah, ini yang bisa digambarkan berdasarkan klasifikasi word, klasifikasi word game. Nah, begitu juga di sini. Ini adalah komputer Cray 1. Nah, di sini Cray 1 itu adalah komputer prosesor tunggal 64 bit ya. 64 bit yang alunya memiliki 12 unit fungsional. Ya, fungsional unit. 8 diantaranya dapat dihubungkan bersama ke dalam ke atau dari sebuah pipelining. Ya. Unit fungsional yang berbeda itu memiliki 1 hingga 14 segmen yang juga dapat disambungkan. Nah, handler classification dapat dituliskan seperti ini. Cray 1 ya sama dengan di situ 1 berarti dia memiliki prosesor tunggal ya. Prosesornya ada 1, prosesor tunggalnya 1,64 bit single prosesor komputer. Ya, berarti dia ada 12 fungsi unit. 12 fungsi unit yang berjumlah 8, 12 kali 12 kali 8, kemudian koma. Ya. Untuk 64 bit ALU, ya, berarti 64. Ya, di situ 64 kali 1 sampai 14 segmen. 14 1 mencapai 14 segmen. Nah, jadi semacam ini. Dari example ini kalau kita gambarkan untuk mendeskripsikan handler klasifikasinya dari Cray 1 ini adalah seperti ini. Nah, itu contoh dari bagaimana cara mengklasifikasikan berdasarkan klasifikasi handler sebuah komputer paralel. Kemudian kita lanjutkan ke paralel komputer memori arsitektur. Di dalam paralel komputer memori arsitektur ini ada beberapa agenda yang akan kita bahas. Ya, antara lain share memory, distribusi memori, kemudian ada hybrid distributed share memory. Ya. Klasifikasi Flynn di pertemuan sebelumnya itu membahas konsep perilaku dan tidak mempertimbangkan struktur dari komputer. Jadi, klasifikasi Flynn ini bagaimana membahas perilaku sebuah komputer ini, ya, perilakunya bagaimana dia, aliran datanya, ya, kemudian instruksinya, aliran dari instruksinya. Tapi dia tidak membahas tentang struktur dari komputer itu sendiri. Nah, di dalam paralel komputer, struktur klasikal ini, struktur komputer ini juga dapat diklasifikasikan berdasarkan strukturnya. Ya, di sini antara lain yaitu tightly coupled system dan loosely coupled system. Nah, seperti yang telah kita lihat pada gambar tadi, komputer paralel MIMD ya, pada pertemuan sebelumnya ya, itu dapat dicirikan sebagai sekumpulan banyak prosesor dan memiliki modul ya, memiliki memori bersama, share memory di situ. Dan memiliki share memory atau modul memori yang dapat dikomunikasikan, yang saling berkomunikasi melalui jaringan interkoneksi.
interconnection network. Nah, ketika multiprosesor itu berkomunikasi melalui modul global share, ya, melalui global share memory atau ya, modul global share memory, maka organisasi ini disebut dengan komputer share memory komputer, atau disebut juga dengan tightly coupled system. Nah, jadi berdasarkan strukturnya, klasifikasinya itu ada tightly coupled, ya, atau yang disebut dengan share memory komputer. Kemudian ada yang satunya adalah loosely coupled system. Nah, kita lihat, jadi demikian pula ketika setiap prosesor dalam sistem multiprosesor itu memiliki memori lokalnya sendiri, dan prosesor itu berkomunikasi melalui pesan yang dikirimkan antara memori lokalnya, maka organisasi ini disebut komputer terdistribusi. Atau disebut juga dengan loosely coupled system. Nah, di dalam loosely coupled system ini disebut juga dengan distribusi sistem, ya. Di sini masing-masing prosesor atau komputer dia memiliki memorinya sendiri, LM, memori sendiri yang kemudian saling terkoneksi. Jadi pada gambar ini menunjukkan bahwa diagram yang disederhanakan dari kedua organisasi ini, ya, model dari tightly coupled system dan loosely coupled system, yang kalau tightly ini adalah share memory, kemudian kalau yang loosely coupled ini adalah distribusi sistem, ya, distribusi sistem terdistribusi atau komputer memori terdistribusi. Nah, prosesor dan memori di kedua organisasi ini saling terhubung melalui jaringan interconnection. Jaringan interkoneksi ini mungkin dalam berbagai bentuk seperti crossbar switch, ya, model crossbar, atau jaringan multistage dan lain-lain. Mungkin kita akan bahas model jaringan ini di pertemuan selanjutnya. Kemudian, dalam organisasi sistem tightly coupled atau share memory tadi, itu beberapa prosesor berbagi memori utama. Dia akan membagi share memory utama global. Share memory global dia akan dibagi ke masing-masing komputer yang mungkin dia akan memiliki banyak modul. Kemudian prosesor di sini, the processor have also access. Jadi prosesor ini juga memiliki akses ke perangkat I/O. Ya, interkoneksi antara prosesor, memori, dan perangkat lain itu diimplementasikan melalui berbagai jaringan interkoneksi. Nah, jaringan interkoneksi ini harus memiliki high speed interconnection, ya, memiliki bandwidth yang besar. Karena prosesnya, supaya proses yang dilakukan itu semakin cepat. Lalu, multiprosesor share memory atau tightly processor tadi itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, every processor communication, ya, through a shared global memory. Jadi setiap prosesor itu berkomunikasi melalui share memory global. Lalu yang kedua adalah untuk memproses waktu nyata, real time processing yang berkecepatan tinggi, sistem ini lebih disukai karena outputnya atau throughputnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan sistem loosely coupled. Nah, kemudian di sini ada tipe-tipe dari interconnection. Nah, tipe-tipe dari interconnection pertama adalah Processor Memory Interconnection Network atau PMIN. Nah, ini adalah switch atau saklar yang menghubungkan berbagai prosesor ke modul memori yang berbeda. Kemudian ada Input-Output Processor Interconnection Network atau IOPIN. Nah, jadi di sini adalah jaringan interkoneksi ini digunakan untuk komunikasi antara prosesor dan saluran I/O.
Lalu ada Interrupt Signal Interconnection Network, ISIN. Nah, jadi ketika prosesor ingin mengirim interupsi ke prosesor lain, maka interupsi ini itu akan pertama-tama masuk ke ISN, ya, ke dalam ISN ini, yang melaluinya kemudian diteruskan ke prosesor tujuan. Ya, jadi sebelum interupsi pertama itu kita teruskan ke prosesor tujuan, akan melewati ke ISIN terlebih dahulu. Nah, dengan cara seperti ini, maka sinkronisasi antar prosesor itu diimplementasikan dengan ISIN. Nah, ini model dari tightly coupled system organization-nya. Model dari ini ada ISIN, ISIN, BMIN, dan IOPN. Ya, ini model dari organisasi yang tipe-tipe yang digunakan, tipe komunikasi networknya tadi. Nah, kemudian karena setiap referensi ke memori dalam sistem tightly coupled itu adalah melalui jaringan interkoneksi, ya, di situ tentu ada penundaan dalam menjalankan instruksinya. Nah, bagaimana cara mengurangi penundaan ini, atau to reduce this delay, untuk mengurangi penundaan ini? Maka setiap prosesor dalam klasifikasi komputer paralel itu dapat menggunakan memory case. Ya. Jadi setiap pengklasifikasian di setiap pemrosesan paralel itu dapat menggunakan memory case untuk referensi yang sering dibuat oleh prosesor. Nah, maka kita bisa lihat di sini, pada gambar di sini, masing-masing prosesor pada model tightly coupled system ini yang bukan loosely, ya, ini bukan loosely tetapi tightly, untuk mengurangi reduksi interupsi tadi. Maka di sini kita tambahkan dari masing-masing prosesornya, tambahkan case. Jadi seolah-olah model tightly ini akan hampir mirip seperti loosely, ya, terdistribusi. Hanya saja di sini kalau share memory ini adalah yang share memory global, memori yang di-share secara global. Nah, ini model tightly coupled system. Nah, di sistem tightly coupled system ini, sistem multiprosesor share memory itu, ya, share memory atau tightly coupled system ini itu dibagi menjadi 3 mode yang didasarkan pada cara di mana memori tersebut itu diakses. Nah, di sini ada Uniform Memory Model, Access Model atau UMA. Kemudian ada Non-Uniform Memory Access Model atau NUMA. Kemudian ada Case Only Memory Architecture Model atau COMA. Kita masih di share memory. Nah, share memory, kita lihat gambarnya di sini, ya. Jadi memori ini, memori bersama atau share memory bersama dari komputer paralel ini sangat bervariasi. Ya, tetapi umumnya dia memiliki kesamaan atau kemampuan untuk semua prosesornya untuk mengakses semua memori sebagai ruang alamat globalnya. Kemudian yang kedua, multiple processor can operate independent. Jadi di situ beberapa prosesor itu dapat beroperasi secara independen, tetapi berbagi sumber daya memori yang sama. Lalu ada lagi di situ ada change in memory location affected, itu, ya. Jadi perubahan dalam lokasi memori yang dilakukan oleh satu prosesor itu dapat dilihat dalam semua prosesor lainnya. Nah, yang terakhir, mesin memori bersama itu dapat dibagi menjadi 2 kelas utama berdasarkan waktu akses memori. Ya, di sini untuk share memori yang berdasarkan waktu akses memori itu contohnya adalah UMA dan NUMA. Nah, untuk share memori.
Karena UMA dan UMA ini akan paling sering digunakan di dalam model dari tightly coupled atau share memory ini. Nah, selanjutnya, apa sih UMA dan UMA ini? UMA atau Uniform Memory Access, ya, saat ini komputer jenis ini itu paling sering diwakili oleh mesin Symmetric Multiprocessor atau SMP. Dia memiliki prosesor yang identik, hampir mirip, sama. Nah, kemudian akses yang sama dan waktu akses ke memori. Ya. Jadi dia memiliki waktu akses dan akses yang bersamaan ke memori, ke akses memorinya. Nah, terkadang disebut dengan CC UMA atau Case Coherent UMA. Nah, coherent case ini berarti jika satu prosesor itu memperbaharui lokasi di memori bersama, di share memori, maka prosesor lain itu harus tahu, ya, harus tahu tentang pembaharuan tersebut. Jadi sifatnya di sini coherent case dicapai di tingkat perangkat keras kalau coherent case ini. Ketika prosesor satu dia melakukan perubahan lokasi memori atau alamat address, maka prosesor yang lain dia harus tahu, karena kalau tidak seperti itu prosesnya akan terhambat lebih lama. Nah, kemudian kalau non-uniform memory access (NUMA) di sini seringkali dibuat dengan menghubungkan dua atau lebih SMP, ya, SMP tadi symmetric multiprocessor mesin, ya, secara fisik. Kemudian satu SMP ini bisa langsung mengakses memori SMP lainnya kalau NUMA. Kemudian tidak semua prosesor memiliki waktu akses yang sama ke semua memori. Nah, kemudian yang keempat adalah memory access across link is lower. Artinya di sini adalah akses memori melalui link lebih lambat. Lalu dilanjutkan dengan jika koherensi case itu dipertahankan, maka mungkin disebut dengan CC NUMA, case coherent NUMA. Nah, ini bagaimana perbandingan antara UMA dan NUMA. Nah, kita lihat share memory pro dan kontra, ya, keuntungan dan kontra dari kekurangan dari share memory. Keuntungannya apa di situ? Keuntungan dari share memory yang pertama adalah ruang alamat global, ya, global address space-nya itu memberikan perspektif pemrograman yang ramah pengguna ke memori. Kemudian dia berbagi data sharing, ya, data sharingnya berbagi data antar tugas itu cepat dan seragam karena kedekatan memori dengan CPU. Memorinya dekat dengan CPU. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangan utamanya adalah kurangnya skalabilitas, ya, antara memori dan CPU. Ya. Menambahkan lebih banyak CPU, ya, kalau dia menambahkan lebih banyak CPU, dapat secara geometris meningkat, lalu meningkatkan traffic di situ, ya, meningkatkan traffic pada jalur memori ke CPU bersama. Nah, dan untuk sistem yang sifatnya coherent case, ya, secara geometris itu meningkatkan traffic yang terkait dengan case management memory. Lalu yang kedua, kekurangannya, ya, tanggung jawab programmer untuk konstruksi sinkronisasi yang menjamin akses itu benar atau tidak dari memori global. Jadi masih perlu adanya programmer, tanggung jawab dari programmer. Nah, kemudian yang terakhir, expense, yaitu pengeluaran menjadi semakin sulit dan mahal untuk mendesain dan memproduksi mesin memori share memory ini dengan jumlah prosesor yang terus meningkat. Nah, ini kekurangannya. Kemudian kita lanjutkan ke distribusi memori. Nah, distribusi memori like share memory system, seperti sistem memori bersama, ya, seperti share memory system. Jadi distributed memory ini disebut juga dengan loosely coupled tadi, loosely system. Ya.
Jadi sistem memori terdistribusi ini sangat bervariasi, tetapi dia memiliki karakteristik yang sama. Ya. Sistem memori terdistribusi itu memerlukan jaringan komunikasi untuk menghubungkan memori antar prosesor. Kemudian yang kedua adalah prosesor memiliki memori lokalnya sendiri. Ya. Alamat memori dalam satu prosesor itu tidak dipetakan ke prosesor lain. Kalau share memori tentu kita memetakan terlebih dahulu masing-masing prosesornya. Nah, jadi tidak ada konsep ruang alamat global atau tidak ada konsep tentang global address space ya di semua memori. Nah, kemudian karena setiap prosesor memiliki memori lokalnya sendiri, di dalam distribusi memori atau loosely memori ini, sistem ini, ia beroperasi secara independen. Nah, perubahan yang dilakukan pada memori lokalnya itu tidak berpengaruh pada memori prosesor yang lain. Karenanya konsep coherent cache itu tidak berlaku di dalam distribusi memori ini. Nah, ketika prosesor itu membutuhkan akses ke data di prosesor lain, biasanya tugas programmer itu untuk secara eksplisit dia akan menentukan ya, bagaimana dan kapan data itu dikomunikasikan. Nah, maka di situ sinkronisasi antar tugas juga menjadi tanggung jawab programmer. Nah, di situ ada network fabric. Ya, network fabric ini digunakan untuk transfer data yang sangat bervariasi, meskipun dapat disederhanakan melalui Ethernet. Nah, ini tentang distribusi memori. Nah, kalau kita lihat model dari distribusi memori, nah, is decouple. Jadi di setiap CPU-nya ini dia memiliki memori sendiri, ya, memori sendiri, kemudian di-share ke melalui interkoneksi network. Nah, ini model dari share memori. Nah, keuntungan dan kekurangan dari distributed memory ini apa? Keuntungan yang pertama, yaitu memori dapat diskalabilitaskan dengan jumlah prosesor. Nah, dengan meningkatkan jumlah prosesor dan ukuran memori meningkat secara proporsional. Nah, menambah prosesor berarti dia akan menambah memori juga secara proporsional, kecepatannya. Nah, setiap prosesor yang kedua, yaitu setiap prosesor itu dapat dengan cepat mengakses memorinya sendiri tanpa gangguan dan tanpa biaya tambahan yang timbul saat mencoba mempertahankan koherensi cache. Kemudian efektivitas biaya itu dapat menggunakan komoditas prosesor siap pakai dan jaringan. Nah, kekurangan dari distribusi memori ini apa? Dia programmer itu bertanggung jawab atas banyak detail yang terkait dengan komunikasi data antar prosesornya. Kemudian ada kemungkinan kekurangan yang kedua, yaitu dia mungkin sulit untuk memetakan struktur data yang ada berdasarkan memori global ke organisasi memori lain. Nah, lalu yang ketiga, akses memori yang tidak seragam. Nah, ini atau NUMA, ya, non-uniform memory access, NUMA type. Nah, itu distribusi memori. Nah, ini hybrid, kalau di sini hybrid distributed share memory. Jadi ini perpaduan antar keduanya. Di situ disebutkan ada contohnya ya, contoh-contoh dari hybrid distribusi memori. Arsitekturnya CC UMA, CC NUMA itu terdistribusikan. Contohnya SMPS, SMP ya, Synfax dan lain sebagainya. Ini masing-masing. Kalau CC NUMA, coherent cache NUMA, coherent cache PUMA. Kalau ini distributed hybrid. Nah, komunikasinya bagaimana? Ini pemrograman yang mungkin akan kita bahas di dalam praktikum kita, ya. Komunikasinya dengan menggunakan bahasa MPI dari masing-masing ini, ya. PUMA, NUMA, distributed, ya. Ada thread yang biasa OpenMP, kemudian SHMEM, ya, SH memory di situ ya.
Kalau di dalam distributed dia hanya memanfaatkan MPI saja. Nanti akan kita ulas tentang komunikasi ini, proses paralel ini, ya, bagaimana memproses paralel ini dimasuk ke dalam praktik. Kemudian ada skalabilitasnya. Ini untuk 10 prosesor, untuk 100 prosesor, dan ini lebih ya, 1000 prosesor. Nah, di sini hybrid distributed share memory. Hybrid distributed share memory di sini merupakan komputer terbesar dan tercepat di dunia saat ini. Dia menggunakan arsitektur distributed memory, ya, dan terdistribusi. Nah, komponen memori bersama ini biasanya merupakan mesin SMP yang coherent case. Ya. Kemudian prosesor pada SMA tertentu dapat menangani memori mesin itu sebagai memori global. Nah, yang ketiga di situ adalah komponen memori terdistribusinya adalah jaringan SMP multiple SMP-nya. Ya. Ya. Kemudian SMP hanya mengetahui memori mereka sendiri, bukan memori SMP yang lain. Nah, oleh karena itu komunikasi jaringan ini diperlukan untuk memindahkan data dari satu simetrik prosesor, ya, SMP ke SMP lainnya. Lalu di situ adalah tren saat ini itu tampaknya menunjukkan bahwa jenis arsitektur memori ini akan terus berlaku dan meningkat pada komputasi kelas atas di masa mendatang. Lalu yang terakhir, keuntungan dan kerugiannya dari hybrid distribusi memori ini. Nah, jadi itu apapun yang umum untuk arsitektur memori ini, jadi untuk arsitektur memori dan bersama ini. Jadi keuntungan dan kerugiannya ya whatever, jadi tidak dipermasalahkan untuk arsitektur. Jadi modelnya secara umum, keuntungannya dan kerugiannya dipandang secara umum. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mungkin kita akan lanjutkan materi kita di pertemuan berikutnya, masih dalam paralel komputer memori arsitektur bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.